banyak. Secara persentase dari jumlah TBT itu sangat banyak. Oleh karenanya kita menganggap bahwa organisasi kepemudaan dapat membantu KIP Kota Lukmawe khususnya dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi unsur kepemudaan dapat meneruskan informasi-informasi kepemiluan dan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai hak konstitusi yang diberikan oleh negara pada kita sebagai pemilih untuk menentukan estafet kepemimpinan khususnya wali kota dan wakil wali kota Lukmawe 5 tahun ke depan. Nah, cara yang demokratis untuk mengganti kepemimpinan adalah dengan pilkada. Nah, siapa yang menentukan pemimpin? Kita, pemilih. Nah, oleh karenanya pemilih penting menggunakan hak pilih, sadar akan apa hak-haknya dalam konstitusi. Nah, oleh karenanya kita penting menganggap pada hari ini unsur kepemudaan dapat membantu KIP dalam rangka mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih kepada seluruh masyarakat, baik yang ada dalam komunitas maupun masyarakat kepada secara umum. Jadi kami berharap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini yang nanti mungkin akan dipandu oleh pemateri ya, menjadi tambahan wawasan kita. Kemudian yang paling penting adalah meneruskan segala informasi ini kepada lingkungan komunitas ataupun lingkungan masyarakat secara umum. Dan pada akhirnya yang paling penting kami mengajak semua pihak yang hadir di sini untuk marilah sama-sama kita meramaikan TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilih dengan baik. Dari organisasi apapun kita hari ini hadir, kita punya tanggung jawab terhadap bawahan kita, partner kita, teman kita, dan anggota organisasi kita. Setidaknya di ADART organisasi itu sudah ada tertera. Di jantung Kota Lukmawe atau berada di Kota Lukmawe, organisasi kita di bawah organisasi pemerintahan Kota Lukmawe otomatis memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Kota Lukmawe. Sekecil apapun organisasi kita, besar kecil organisasi kita, kita yakin pasti punya kontribusi terhadap perkembangan pemerintahan khususnya di Kota Lukmawe. Nah, tapi lagi ada apa? Melihat suaranya itu paling kecil. Nah, dari kecil ini nanti akan bisa berkembang apa yang dikembangkan di Kota Lukmawe. Ini kontribusi yang paling kecil abang-abang kami yang ada di satuan organisasi kepemudaan di Kota Lukmawe. Maka kita lihat pemimpinnya, sehingga tidak ada alasan bahwa kita merasa tidak ada kepentingan terhadap pemilihan pemilu kada. Kalau kita bilang ini sudah bersyariat di Kota Lukmawe, maka salah satu indikatornya adalah kita ikut serta dalam memilih pemilu kada. Organisasi kepemudaan terhadap pelaksanaan pemilu kada. Yang pertama adalah meminta untuk menyampaikan kepada seluruh keanggotaan, minimal keanggotaan masing-masing. Kalaupun bisa lebih luas kepada sanak saudara, kalaupun mau lebih luas kepada teman-teman yang lain, melalui organisasi kepemudaan ini bisa menjelaskan kepada anggotanya, pada keanggotaannya, kepada sanak saudaranya, apa sih sebenarnya urgensitas kontribusi dari setiap satu suara memberikan dampak terhadap perkembangan Kota Lukmawe ataupun organisasi kepemudaan di wilayah Kota Lukmawe. Jadi seperti diperkenalkan tadi, saya Idris, saya salah satu komisioner daripada Panwaslu Kota. Saya membidangi ataupun
Yang pertama, usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pilkada yang dapat berlangsung secara demokratis sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak. Munyo-ronyo, baik tak pegang ni, baik tak pegang lebih 20 OKP organisasi kepemudaan yang katuk di Mbak Uronyo mau mengambil peran di dalam pengawasan. Uronyo 5 orang per satu OKP akan dia. Berarti Nasir Tuhro. Dan bayangkan di dalam satu OKP berapa 20 roh. 20 roh kali 20 per roh. Per roh di Losmoe ada 263 TPS. Menyota bagi berarti karena Waro kita bisa melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung yang melekat di TPS. Dan hal-hal yang tidak kita inginkan ini pasti dan yakinlah tidak akan pernah terjadi di dalam pilkada nantinya. Makanya keterlibatan ataupun pelibatan OKP di dalam melakukan pengawasan partisipatif sangat diharapkan nantinya. Yang kedua, pemantauan juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses pilkada dari kecurangan, manipulasi, permainan, serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan masyarakat banyak. Adanya yang tidak usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara, dan menyertai tujuan daripada pelibatan untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pemilu kada nanti yang mandu-mandu. Tujuan daripada organisasi PNS, harapan daripada organisasi PNS. Maka saya khususnya salah satu daripada anggota atau pengusaha daripada Kawasi sangat berharap nantinya abang-abang ataupun kakak-kakak yang sudah datang pada hari khususnya libatkan kelembagaan ataupun organisasi urun untuk melakukan pengawasan ataupun memantau jalannya proses pemungutan nanti. Pun dicalonkan pasti orang menang karena lu bagi karena lu itu bukan karena kenapa? Karena sekarang saya menjawab merespon itu dengan sebuah kata quotes yang menurut saya itu sangat inspiratif ya. Saya gini, kita jangan pernah menggerutu sebuah kegelapan, namun apa yang kita lakukan untuk keluar dari sebuah kegelapan itu. Jadi seperti yang dibilang oleh Pak Idris tadi. Oke, misalnya sekarang animo misalnya penyelenggara itu ada oknum-oknum yang seperti itu. Soalnya ke A, ke B, ke C atau ke D. Kita masih ada namanya suara individu. Karena kita tidak tahu di dalam kotak ketika memilih. Jadi kalau kita tetap netral pada posisi tujuan akhir daripada organisasi yang kita tekuni, ya kita tetap pada individualisme kita terhadap netralitas terhadap organisasi kita. Lalu bagaimana dengan suara organisasi? Siapa sih yang bisa menjamin suara organisasi itu bisa masuk ke dalam paslon tertentu? Karena yang kita tahu, ya, yang menentukan itu adalah suara individu, karena individulah yang memberikan suara. Seorang penyelenggara pemilu itu harus bersikap, berbicara, dan melakukan semua aktivitas berdasarkan apa yang sudah diatur di PKPU,
khususnya misalnya di PKPU 8 tahun 2019, PKPU Kabupaten Kota misalnya. Di situ dijelaskan beberapa etik ya, etik. Jadi ada 11 etik yang kami emban pada saat ini. Ada salah satunya adalah berkepastian hukum. Ya, kami menjalankan semua aktivitas dan semua apa yang kami bicarakan itu mengandung kepastian hukum. Jadi seandainya semua program yang kami laksanakan itu ada yang pertama ada instruksi, ada juga pengusulan. Kalau instruksi itu tidak boleh kami langgar. Begitu ada program dari KPRI misalnya, terkait dengan program untuk pemilih pemula dan pemuda. Aduh kakak perempuan, sekurang-kurangnya dari 20 OKP ini mesti memang hana mampu dan mungkin bahasa berbagai daripada Menurut Muhammad tidak pengaruh untuk mengajak yang lain di luar daripada organisasi. Sekurang-kurangnya kawan terdekat, tolong aja libatkan diri, awasi pilkada nanti untuk menghindari terjadi kecurangan. Apalagi jangan sampai menggunakan moto yang disampaikan tadi, pemenangnya bukan yang dipilih tetapi yang ditulis. Dan kita buktikan di dalam pilkada dengan penguasaan kita itu tidak akan pernah terjadi. Demikian, terima kasih. Bapak kami yang berada di Satuan Organisasi Kepemudaan di Kota Semawe, kita berharap di tangan pemikiran, ide-ide. Ya mungkin hari ini kita memilih, tetapi kita yakin di suatu saat nanti di antara abang-abang kami di sini adalah yang akan dipilih. Artinya harus disiapkan dari sekarang. Percaya atau tidak, perputaran regenerasi itu akan berjalan. Hari ini kita memilih, bisa saja di 4, 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita adalah salah satu dari kandidat yang dipilih. Maka persiapkan idealitas yang baik, pemikiran yang baik, ide yang baik, dan cemerlang. Demikian. Dari KIP berharap kepada ketua ataupun yang mewakili ketua dan pengurus daripada OKP yang ada di dalam ruangan ini, kami sangat berharap kepada abang-abang semuanya, kakak-kakak dan adik-adik semua agar menyampaikan informasi kenapa untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November. Kenapa informasi ini sangat penting? Karena kenapa? Karena seandainya kita tidak datang ke TPS dan memilih, maka yang dianggap oleh Pak Muhammad ini tadi itu semakin meluas, ya. Jadi tidak akan ada orang misalnya semua partisipasi Kota Semawe misalnya mencapai 95% misalnya. Kecurangan itu akan sedikit dikurangi. Karena kenapa? Potensi dan celah untuk dicurangi itu sedikit berkurang. Karena kenapa? Karena kita datang ke TPS dan menyaksikan proses dari A sampai dengan Z. Namun apabila misalnya kita datang saja sudah apatis, bagaimana kita bisa berharap proses demokrasi ini berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang dapat. Bersatu demi